Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Isi materi pada saya jelaskan ada yang pertama ada pantang menyerah, yang kedua ada pemberani, dan yang ketiga ada tolong menolong. Yang pertama ada pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Apalagi di zaman sekarang, persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Jika kita mudah menyerah, maka kesuksesan akan hilang dari jangkauan kita. Pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Banyak orang yang memiliki untuk menyerah ketika merasa tidak mampu untuk bangkit di saat perjalanannya yang dihadapinya suatu masalah. Ada anak yang mengaku tidak bisa dalam satu pelajaran, sementara dia belum berusaha dengan maksimal. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat, yaitu ada yang pertama, ada meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Nah, manusia ini diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia dikaruniai akal untuk belajar dan berpikir, badan sehat dan kuat untuk berusaha dan bekerja. Pada saat sedang belajar, pada seorang anak akan banyak mengalami hambatan dan gangguan seperti kesulitan menyelesaikan tugas atau soal, namun ia tidak cepat menyerah. Ia terus berusaha, bertanya dan terus belajar hingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua ada yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa. Saat kita yakin mampu melakukan sesuatu yang sedang kita targetkan, kemungkinan besar kita akan benar-benar bisa untuk mewujudkannya. Karena dengan berpikir demikian, kita akan terus berusaha dan mengejar target tersebut sampai akhirnya kita benar-benar mencapainya. Jika tidak, naluri akan terus membawa kita untuk terus berjuang. Sebab itu, kita masih yakin kalau kita mampu untuk mencapainya. Yang ketiga ada mengingatkan kembali kesuksesan yang pernah diraih. Jika kita belum pernah merasakan sebuah kesuksesan, kita dapat bercermin pada kesuksesan orang lain tersebut. Nah, jadikan kesuksesan orang lain ini sebagai inspirasi atau semangat bagi diri kita dalam berusaha. Tak ada orang yang sukses tanpa pernah mengalami sebuah kegagalan. Terus berusaha dan tetap semangat. Yang keempat ada bersikap optimis dan berprasangka baik. Nah, kita harus bersikap optimis ini dalam mengerjakan sesuatu, berpandangan baik bahwa kita akan mampu untuk mewujudkannya. Jangan berpikir bahwa kita akan gagal, dan jangan biarkan pikiran buruk itu membuat nyali menciut. Jika orang lain bisa mewujudkannya, kita pun pasti bisa, insya Allah. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Dan yang terakhir, yang kelima, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu dan kemungkinan kita mengalami sebuah hambatan dan persoalan, sama halnya ketika kita mengingatkan kesuksesan. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Allah itu akan membantumu. Serahkan semuanya pada Allah dan berharaplah Allah itu akan pasti menolongmu. Selanjutnya, yang kedua ada pemberani. Nah, pemberani ini dalam bahasa Arab itu asyaja'ah, adalah bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Keberanian tanpa pikiran yang jernih tanpa harapan adalah nekat atau membabi buta. Syaja'ah bukannya sifat yang tidak pernah takut, tetapi syaja'ah adalah sifat yang dapat mengatasi rasa takut. Dengan sifat ini, rasa takut dapat dikendalikan dan bahaya dari hal yang ditakuti itu dapat diperkecil atau dihindari. Oleh karena itu, orang yang mempunyai sifat syaja'ah ini memiliki ketenangan hati dan kemampuan mengolah sesuatu dengan pikiran tenang. Sikap pemberani ini diperlukan dalam hal kebaikan, seperti memperjuangkan hak, melaksanakan tugas dan kewajibannya, memperjuangkan cita-citanya, mempertahankan dan membela kebenaran. Sedangkan menurut Ibnu Miskawayh, sifat syaja'ah mengandung keutamaan sebagai berikut.
Yang pertama ada berjiwa besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan besar yang sesuai dengan kemampuannya, bersedia mengalah dalam persoalan kecil dan tidak penting, menghormati tetapi tidak silau kepada orang lain. Yang kedua ada tabah, yaitu tidak segera goyah pendiriannya, bahkan setiap pendiriannya keyakinan dipegang dengan mantap. Yang ketiga ada keras kemauan, yaitu bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakininya. Yang keempat ada ketahanan, yaitu tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya. Yang kelima ada tenang, yaitu berhati tenang, tidak selalu menurut perasaan atau emosi dan tidak lekas marah. Yang terakhir yang keenam ada kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting atau besar. Yang ketiga ada tolong menolong. Tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain. Bila menghadapi musibah atau kesulitan, tolong menolong diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa. Ada ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong adalah yang pertama ada memiliki hati yang halus, sopan dalam tingkah laku dan tidak tinggi hati, congkak dan sombong. Yang kedua ada memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. Yang ketiga ada selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta. Yang keempat ada setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan atau tidak pamrih. Selanjutnya ada adanya tolong menolong akan mendatangkan banyak keuntungan atau hikmah. Hikmah yang bersikap tolong menolong adalah disenangi, dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Yang kedua ada memiliki banyak sahabat dan saudara. Yang ketiga ada orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah, banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas sekalipun tanpa diminta. Yang keempat ada dicintai Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan Allah akan memberinya rezeki yang mengalir dari segala arah dan tidak disangka-sangka. Selanjutnya ada akibat tidak memiliki sifat tolong menolong adalah dianggap sebagai orang yang sombong sehingga dijauhi banyak orang dan dikucilkan. Kedua ada apabila ia mengalami kesulitan atau musibah, tidak ada yang mau membantu. Andai kata ada yang membantu karena terpaksa dan tidak ikhlas. Yang ketiga ada berkah rezekinya dikurangi oleh Allah sehingga hidupnya tidak bisa tenang dan selalu gelisah. Yang keempat hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.